komen Karbon Inisiatif Indonesia, apa yang sudah kita saksikan barusan? Ya, Mohon. target awal udah tercapai mengenai tanam karbon. Cuman perlu masih panjang lagi untuk selanjutnya dicari optimalisasi pembenah tanahnya antara pembenah tanah sama iklim di sini. Ketinggian lagi ya. Nah, ketinggiannya di sini aja tetap di 700 Pak ya. Sekarang 700. Pakai satu faktor aja variabelnya ketinggian. Tinggal pembenahan tanah sama faktor yang tetap itu adalah iklim, ketinggian ya, sama benihnya. Nanti tinggal ditambahkan lagi selanjutnya pembenahan tanahnya. Karbonnya. Ya, karbonnya. Pendamping karbon ya. Nanti Enggak, the next karbonnya. time lagi baru kita ngomong selanjutnya. Baik. Ya. Nah, gimana Pak Edi? Oke. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Pak Isani, Iya. Pak Ketua Pilihan Karbon. Saya telah diberikan kesempatan untuk menggunakan produk karbon. Disebutnya teknologi karbon dari 3 produk. Satu, Karbon apa namanya, aktif. Karbon aktif. Terus yang kedua BBC, bio fertilizer ya, culture. Kemudian biodesis saya gunakan di sini. Kemudian saya aplikasikan untuk tanaman kentang. Saya memang ekstrim kemarin nanam kentang, ya alhamdulillah bisa numbuh dan berhasil menurut ukuran saya, kalau tidak berdasarkan ukuran yang lain. Untuk tanaman yang lain saya belum bisa komen karena belum bisa tidak menanam komoditi yang lain. Oke. Pak Ketua, itu prospek untuk potensi untuk Bogor gimana kira-kira untuk kentang ini kalau dengan kita tengok kondisi hari ini sekarang? Oh, kalau kentang tuh langsung dibeli kentang. Apalagi ada kentang industri ya Pak ya. Ya, industri. Kalau kentang ini biasa langsung masuk di pasar langsung habis. Iya, betul. Kalau kentang Selama ini ekspor apa impor kita tuh? Kentang. Sebagian masih banyak yang impor. Impor ya. Berarti kita masih bisa ngisi kekosongan itu ya. Oh iya, iya. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti Pak Ketua akan buat program ini deh. Ya, untuk para kalau kita bilang startup yang bergabung sama kita, konsentrasi bisa belajarlah di CI ya, Pak Ketua ya. Iya, nanti setelah ini satu tahap lagi dengan pembenah tanah yang dibenarin, dengan karbon yang dibenarin. Nah, itu kita lihat. Iya. Itu kita lihat. Kalau sekarang kan sepertinya masalah pembenah tanah karbonnya yang belum optimal. Iya, betul. Ya kan? Iya. Nah, nanti kita optimalkan. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Ya. Ya, Kira-kira jadi kami- perawatan ini kemarin tuh kosnya berapa? Masih hemat ya? Ini boleh dibilang nggak dirawat lah ya. Kalau berbicara Perawatan. efisiensi, ya memang kita tidak menggunakan yang lain-lain ya, hanya karbon tok, biodesis sama BBC. Tapi ya tadi karena SOP yang diberikan itu tidak kita pakai, jadi langsung 10 kali lipat. Oh. Yang tadinya 1 bulan sekali hanya semprot saja, itu nggak bisa, hanya sekali. Kita udah tahu karena saya petani, ya tahu pertumbuhan itu kebutuhannya tidak mencukupi, jadi langsung diguyur ya, bahasa kita kocor. Bocor. Dengan kebutuhannya dia makan per 14 hari 300 mili. Nah itu kalau dihitung memang mahal nanti Pak, bukan efisien lagi, mahal Pak. Harga BBC di situ kalau nggak salah kemarin itu 7.000 ya, apa 5.000. Kemudian biodesis pun 7.000 ya. Ya, terus karbon juga tinggi. Kalau memang 1 tonnya itu 1 juta gitu kan. Kita berbicara efisiensi atau analisis atau analisa budidaya ya. Nah, Pak, tenang aja. Karena dengan pembenahan tanah, apabila tanah ekstrim kayak begini itu kan harus 3 kali lipat Pak awal. Walaupun memang itu investasi awal Pak. Itu awal menurut referensi ya, untuk karbon awal ya. Kalau pakai pupuk kandang mungkin di bawah itu Pak. Ya itu aja. Kalau nanti ada startup yang ingin buat kerjasama, Ya. jadi petani itu punya lahan Ya. saja, kemudian petani nggak perlu beli namanya karbon, Ya. tidak perlu beli namanya bio fertilizer broad culture-nya, Ya.
tidak perlu beli namanya biodesis untuk HPT-nya, Iya. ya. Nah, kira-kira gimana? Tinggal bagi hasil aja. Tinggal bagi hasil, nanti bisa lihat konsepnya seperti apa bagi hasilnya. Kira-kira petani maunya gimana? Ya petani memang dia ingin terima bersih Pak biasanya. Terus gimana? Ya terima bersih artinya ya pupuk sudah ada, benih sudah ada, karena berarti sekarang miskin-miskin Pak. Oh gitu ya. Tidak berhasil, banyak yang tidak berhasil panen. Pupuk juga mahal, susah sekarang ini. Jadi tingkat produksinya tinggi. Ya Pak Ketua ya, gitu ya Pak Ketua ya. Cocok ya. Artinya startup nanti akan membiayai semua, tinggal bagi hasilnya gimana gitu. Nah, tapi nanti ada mungkin beberapa konsep yang ditawarkan saya, itu wilayah timur Pak. Wilayah timur ada satu orangnya, kita unjuk aja tuh. Oh ya, gimana Pak? Mempunyai Duduk sini, Pak. wacana. Iya, iya. Ya ya. Mempunyai wacana pemberdayaan masyarakat, ya itu dalam dia akan memanfaatkan lahannya. Ya dia koordinasi dengan saya waktu itu menganggap bersedia untuk menangani lahan tersebut dan meningkatkan hasil produksi dari yang telah dicapai menjadi ya 1 kali dari yang setengah kali atau satu setengah kali dari 5 ton menjadi 7 ton setengah minimum padi. 1,5 lah ya. Ya. Kali 1,5 lah. 50% aja. Ya, itu. Jadi 50% kenaikannya 50%. Saya udah sampaikan ke sana dan waktu itu juga sudah melayangkan surat ke teknologi karbon untuk minta diaplikasikan karbonnya ya. Karena BBC sama biodesisnya kita mohon maaf aja belum recommended. Kenapa? Kita compare dengan punya kita, mohon maaf aja dosisnya terlalu tinggi dan banyak. Yang kemudian efektivitas dari biodesis juga yang kita lihat di sini kurang efektif, baik terhadap insek maupun terhadap fungi, apalagi bakteri dan virus. Ini cabai tuh kemarin kena terus, tapi pakai kita ada yang namanya herbal, biotan, sikat hilang. Tidak yang bisa dipanen cabai nih pakai biodesis. Itu juga kena serang. Makanya rekomendasi itu kemarin itu biodesisnya itu belum dibuat untuk itu ya, sebenarnya. makanya itu mungkin Ya, masih raw kita kemarin raw kasih aja. jadi kemarin. makanya rekomendasi udah disampaikan ke sana. Saya akan combine teknologi karbon dipakai untuk diaplikasikan. Ini enggak dosis 2 kali lipat dari rekomendasi Pak. Jadi bukan 5 ton tapi 10 ton saya tebar ke lahan kami yang akan di sana. Wacana. Setelah itu aplikasi pupuk ininya pakai organik juga, pakai pupuk organik saya. Rencananya itu baru penawaran. Tapi apabila pada saat studi banding teknologi karbon fungsi budidaya padi daripada berhasil, ya semuanya mungkin daripada begini, tadi kan bicara kan tidak efektif karena cost ya. Iya. Karena cost, karena Dikaji ulang, terlalu aja. tinggi. Tinggi, Pak. Nah, macam tawaran gini, Pak, Bapak siapa namanya? Edi. Pak Edi ya? Iya. Gimana ceritanya Pak Edi? Potensi Pak Edi rencananya? Pak Edi kan udah tengok kan hasil dari Iya. kentang kita kan? Kira-kira gimana menurut Pak Edi? Mantap nggak? Kalau menurut saya yang orang yang awam dengan dunia perkentangan, Ya, dengan lahan yang sangat ekstrim, ya. itu sangat bagus sekali. Bagus ya? Sangat bagus sekali. Karena juga saya sudah mengikuti berkali-kali mulai dari penggemburan dan lainnya sampai ke tahap panen. Ya. Jadi sudah menyaksikan sendiri. Makanya saya punya keinginan bagaimana nantinya acuan-acuan untuk di wilayah timur, terutama Pak Jali, kita tekankan menggunakan teknologi karbon. Ya. Mungkin bisa memungkinkan. Tapi saya sudah sharing sama Pak Heri, Ya. gimana kalau kita sistemnya itu kerjasama, Ya. yang intinya nanti bagi hasil untuk para petani. Ya. Nah, tetapi untuk bagi hasil tersebut nanti bunyinya gimana kan saya masih belum tahu. Ya. Nah itu. Usulan Pak ini gimana usulannya kerjasama itu? Usulan- Keinginan dari petaninya gimana? Kalau keinginan dari petani, ya kepinginnya petani menyediakan lahan. Oke, Nah kemudian nanti semuanya itu disiapin. disiapin oleh startup. Oke, Iya ya. gitu. Terus, Nanti compare-nya untuk bagi hasilnya gimana-gimananya kita bicarakan. oke. Gitu. Kira-kira petani mau berapa persen gitu? Langsung aja Pak, straight to point. Ya mau Kasih dibikin. pengarahan dulu Pak, nggak bisa gitu. Nggak bisa. Enggak kan, saya minimal nanti startup itu akan bernegosiasi, Ya. dia akan pikirkan, dia hitung costnya semuanya gitu loh. Ya. Apa tiga? Benih pun nggak bisa langsung dari si punya Saprodi, biasanya ya Saprodi. Dari Saprodi benih yang cocok di sana nantinya. Gitu ya. Oke. Mungkin dengan benih tanah. Jadi kalau startup ini menawarkan Ya. bagi hasilnya
itu 30% untuk petani, 70% untuk mengembalikan biaya, itu gimana kira-kira? Nah, kalau untuk sistem 30-70 kayaknya masih berat gitu untuk di petaninya. Ya, Ah. jadi berapa maunya? 40? Nah, kalau 40 60? kemungkinan kalau 40 itu masih bisa dipertimbangkan lagi lah. Oke. Oke, ya. Ya bisa ya. Ah, Oke, ini nanti saya tunjukkan dengan startupnya nih. siap. Jadi mereka nanti kalau bilang, ya ini ada Pak Ketua, gimana Pak Ketua? Gampang lah itu nanti kita lihat ya. Oke, Kita siap, negosiasikan dulu. ya, siap. Ya, oke. Ini untuk yang di mana? Untuk di Jawa Timur. Jawa Timur. Timur, Pak. Udah masuk suratnya, Pak. Dia ada Jadi, masuk ke kita. template yang untuk saya kerjakan dulu itu untuk memang khusus untuk pesantren ya. Itu ada kurang lebih sekitar 15 hektar. Ya. Itu untuk template-nya aja. Ya. Nah, untuk kerjasama dengan para petani itu insya Allah kurang lebih 500 hektar. Bisa ya? Bisa. Wah. Tuh. Ini Dan itu proyek surat kita sudah nih masuk Pak. ke saya. Iya, CII Pak nih. Iya, kita sama dengan Sampangan. Nah, kita garap ini. Iya. Nah, ini itu punya saya punya, Ah, saya Pak. punya akses tuh, Pak. Pak Eri nggak ditinggal. Iya, bukan. Pak Eri manajernya di sana. Jangan lari ya. Enggak. Saya cerita ke Pak Seni, saya ingin sisa hidup saya ingin mengembangkan ilmu Iya. saya, gitu kan, melalui budidaya pertanian. Saya punya Iya. peduli terhadap ketahanan pangan gitu. Nah, ceritanya. Oke, Saya jadi kerjakan sini. insya Allah ya Pak ya. Saya siap. nggak Iya. berjanji, Iya. tetapi ini akan kita pertimbangkan ya, dan akan kita pikirkan gimana baiknya. Ya, Siap. minimal tadi sudah tahu saya petani Ya. minta 40%, nanti akan Ya. saya sampaikan ya. Usulkan, Siap, usulkan. ya. Ya diusulkan ya. Diusulkan, ya. Oke. Berarti tanah sudah ada. Sudah ada. Tinggal nanti startup memberikan karbon, biodesis dan BBC. Iya, siap. Berarti pekerjaan semua petani buat ya. Iya, Aman ya. aman. Ya. Oke, sip. Oke Pak, makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih Pak Eri. Ya, good Sama-sama. job, good Sampai job. kira, Pak. Excellent, luar biasa. Bahagiakanlah petani, Pak. Ya, insya Allah. Memang petani kita harus mereka sebenarnya tulang punggung ekonomi negara Ekonomi kita negara. adalah petani, dan seharusnya petani itu kaya, bukan agen yang kaya. Jadi harga komoditi juga sebenarnya petani yang harus kasih harga, bukannya pedagang yang kasih harga, gitu loh. Ini zaman 4.0 ya, digital system itu produser langsung ke end user, Iya. nggak lewat perantara. Ya. Artinya harga nanti ditentukan oleh produser, Iya. dan itu yang kita membuat. Siap. Ya, oke, doa aja lah, mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan doa kita nih. Amin, amin. Demplot 15 hektar, cadangan 500 hektar untuk pengembangan produksinya tuh, Pak. Siap, Waduh. siap, Ya. siap. Oke, pindah rumah saya ke Jatim nanti. Dengan Pak Odi itu. Oke, makasih makasih ya Pak ya. Jadi, Ya, oke, makasih ya Pak ya. Ya, kami balik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam. Nah, sekarang ini saya akan menunjukkan bagaimana kita mengukur kualitas tanah ya yang kita gunakan untuk menanam kentang di Bogor. Ini saya bawa sampel dari lapangan. Coba kita lihat sampelnya. Ya. Ini tanah asli yang dari Bogor dan tidak kita berikan karbon. Artinya ini saya ingin cek kualitas tanahnya sehat atau tidak ya. Oke, ini tanahnya. Ini ya. Caranya adalah tanah ini kita larutkan di air ya. Dan berat tertentu ya. Ya. Ini dia tanahnya. Oke, ini kita larutkan di air ya. 100 gram. Ya, ini tanahnya non karbon. Oke. Ini sudah saya masukkan kemari. Ya, ini sudah saya larutkan 100 gram. 16, kemudian kita aduk. Ya, sampai merata. Oke. Jadi
betul-betul dia terlarut. Kemudian biarkan ini airnya akan mengendap tanahnya. Kemudian tinggallah air yang di atasnya yang akan kita periksa dengan pH meter. Ya, oke, bisa tengok ya. Ini non karbon, tapi tanah non karbon. Jadi kita bisa tahu kondisi tanah di Kota Bogor. Oke, kita biarkan dia mengendap. Ini tengok masih ada rumput-rumputnya. Ya. Baiklah, kita coba tes ya. Kita coba tes menggunakan pH meter. Ini pH meter. Ya, pH meter. Itu kan. Tes pH-nya berapa? Oke, kita tes pH-nya. Itu pH-nya turun. Nah, ini turun terus. Kayaknya 5. Tapi kondisi tanahnya sangat buruk. Lihat. Oke, katakanlah 496 ya, 496 pH-nya ya. Oke, good. Tengok conductivity-nya. Conductivity ini artinya adalah pergerakan ion per sentimeter. Artinya nutrisi itu akan diserap oleh tanaman dengan gerakannya 50 ion per sentimeter. Ya, ini sangat rendah. Ini parameter berikutnya adalah salinity, persennya 0%. Ya, ini 0%. So, jadi bisa kita ambil kesimpulan dari data yang kita ukur tadi adalah tanah di Bogor sangat-sangat buruk dan tidak layak untuk kita tanami tanaman kentang. Berikutnya kita ambil sampel tanah yang kita tanam kentang menggunakan karbon di dalamnya yang kita sudah panen, hasilnya cukup bagus. Nah, mari kita coba buka ini. Dan juga kita berikan 100 gram untuk kita periksa ininya kualitas tanahnya setelah kita berikan karbon dan setelah kita menanam kentang. Oke. Ya, ini tanah memakai karbon. Memakai karbon ya. Oke, mari kita ambil sampelnya. Oke, dengan kondisi tanah ya, dengan pH-nya rendah, kemudian conductivity-nya rendah, salinity-nya rendah. Salinity itu maksudnya adalah kandungan trace element yang ada di dalam tanah. Bagaimana mikroba bisa hidup? Tidak akan mungkin mikroba bisa hidup. Cacing aja nggak bisa, tidak ada. Nah, persoalannya
tanah seperti ini itu berjuta hektar di Indonesia. Apalagi tanah bekas tambang. Nah, adakah idenya untuk memperbaiki kondisi tanah yang rusak seperti ini? Ya, mungkin ini adalah PR kita semua untuk memikirkan. Jadi memperbaiki ataupun menyehatkan tanah itu bukan hanya dengan meningkatkan pH tanah, tetapi kita harus bagaimana meningkatkan moving iron per sentimeter, artinya interaksi kandungan trace element ion, pertukaran ion di dalam tanah itu seharusnya dia harus lebih besar, paling minim di atas 200, paling minim. Ya, paling bagus itu pergerakan ion, pertukaran ion di dalam tanah itu interchange of ions in the soil, sehingga kebutuhan nutrisi mikrobial bisa mencukupi, maka konduktiviti tanah itu harus tinggi. Dan salinity juga harusnya tinggi. Artinya at least 0,05%. Artinya trace elemen yang terkandung dalam tanah sehingga bisa meningkatkan laju pertumbuhan mikroba tanah, sehingga mikroba tanah bisa menghasilkan, memproduksi nutrisi untuk tanaman. Dan ini pekerjaan yang sangat luar biasa yang sampai hari ini belum ada metode bagaimana menyehatkan tanah secara efektif, efisien, dan kos yang rendah. Ini pekerjaan besar. Malam ini saya akan menunjukkan metode bagaimana kita akan menyehatkan tanah se-Indonesia. Okey, ini adalah metode yang sangat efektif dan terbukti dan tervalidasi secara mudah untuk kita bisa lakukan bersama-sama. Okey, baiklah. Mari kita tengok sampel yang satu lagi di mana kita menanam karbon dengan menanam kentang dengan menggunakan karbon. Bagaimana kondisi tanahnya sehingga di Bogor dengan 690 DPL itu kentang bisa berproduksi dengan baik. Seharusnya tidak bisa. Karena kentang itu hidupnya di atas 1000 meter DPL. Itu iklim yang cocok untuk menanam kentang. Nah, dengan kita bisa menanam kentang di Bogor, artinya kita sudah menyelesaikan satu masalah resistensi iklim terhadap tanaman kentang. Okey. Mari kita lihat bagaimana kondisi tanah setelah diberi karbon di Bogor. 6,99. Okay. Berarti di angka 6,9 atau 7. Okay, baiklah teman-teman, artinya sekarang ini kita sudah dapat metode bagaimana untuk menyehatkan tanah yang sangat kritis menjadi sehat dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Okey, kita ingin dia lebih sehat lagi. Kita ingin kalau bisa mikrosimennya itu moving of ion interchange dalam tanah itu di atas 1000. Bagaimana caranya? Tadi kita hanya berikan karbon. Nah, sekarang ini saya coba berikan pupuk karbon cair yang diproduksi oleh mesin karbon. Bisa berubah enggak? Bisa lebih baik lagi enggak? Ini masih moderat, ya. Kita ingin ekstrim dia lebih baik. Bagaimana caranya?
kita memberikan pupuk karbon cair dari mesin karbon, teknologi karbonisasi ciptaan Dr. Iseni. Okey. Ini adalah pupuk karbon cair bio fertilizer brush culture. Ini ya. Nih, kita tuang kemari. Tuang ya. Tengok ya. Ya, kita tuang. Kira-kira 50 ml lah ya, mililiter. Ke dalam 200 mililiter contoh tadi. Ya, saya tidak matikan video. Jadi tidak ada rekayasa. So, kita bisa tengok hasilnya. Oke, kita aduk. Kita tes kembali pH-nya. Benar nggak ada perubahan? Nah, kita tes pH dulu. Sama macam tadi. Ya, pH-nya berapa nih? 658, 663, 6,7. Terus meningkat ya. Nih. Ya. 685, 689, 690. pH-nya meningkat. Ini ke-7 nih sepertinya. Oke. Udah 7. Ya, pH-nya 7,1. Wah, ini cukup cantik. Sudah cukup sehat dan ekstrim sehat ini. Ini apa aja boleh kita tanam ini. Ya nggak perlu pakai dolomit. Dolomit itu bukan untuk menyehatkan tanah, malah merusak tanah. Cocoknya dolomit untuk pabrik semen, buat semen. Makanya selama ini petani memberikan dolomit, begitu kekeringan tanahnya menjadi pecah-pecah. Itu ajaran sesat itu. Ya, ini yang benar ini. Oke, 702. Ya, benar ya. Nih, ini bukti loh. Ini bukti dengan kita ukur menggunakan pH meter. Oke, baiklah. Sekarang coba kita tengok micro semennya. Moving of ion interchange in soil. Berapa? Wow. Nih, ya, saya nggak mematikan video. Kita bisa tengok sendiri. 2590 ion yang bergerak per sentimeter. Gerakannya cukup kuat. Jadi pertumbuhan supply, jadi artinya mikroba itu akan tumbuh dengan cepat sekali di dalam tanah sehingga sehat dan akan mensuplai nutrisi secara kontinu ya ke tanaman. Okey. Kemudian kita cek lagi salinity-nya. Ya. Salinity, ya, ini salinity-nya nih. 1310 salinity-nya. Luar biasa trace elemen yang dihasilkan, mikronutrien. Terus persennya berapa? 0,13. Ya, 0,13%. Ini tanah cukup sehat. Ya, tadi kan 0,02, 0,01. Wah, ini belum apa-apanya. Ini tanah kondisinya sudah cukup sehat. Nah, artinya dengan data yang kita dapat ini, artinya kita mampu menyehatkan dan memuliakan tanah, ya, berkesinambungan untuk memproduksi tanaman sehingga tanaman bisa berproduksi dengan banyak, ya, dengan banyak dan efisien, murah, dan petani bisa sejahtera. Ini targetnya bagaimana semua tanah di Indonesia bisa kita sehatkan dengan cara metode ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan pemerintah bisa membuat regulasi bagaimana semua tanah di Indonesia harus disehatkan sehingga kita menjadi negara superpower yang menghasilkan pangan dunia. Artinya pangan kita yang supply dan semua negara di dunia harus ikut apa maunya Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Isheni Muhammad Nur, ahli Biochemical Engineering. Terima kasih. Siap, oke. Iya. Waalaikumsalam. Rata-rata 5 ya, 6 ya. Wow, mantap. Jadi barang itu kan. Ah, iya. Bogor bisa nanam kentang, hebat. Ini mungkin kalau Sudah tidak memungkinkan, tapi hasil bagus. Iya, kan teorinya kan harus tinggi tuh. Iya. Iya kan? Iya. ya, Minimal kan 1.000. Iya minimal. Kita berapa nih? 700 ya? 700 700 kurang 680. Nah. Nih, tengok tuh kentangnya. Ih, cantik. Ya. Dapat kentang kayak gini aja kita. Wih, tuh, ini udah- gede-gede tuh Pak. Iya, gede-gede. Gede-gede tuh. Tuh. Iya. Ini ada yang gede nih, Bon nih. Ada. Hah. Ini banyak nih. Banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi nih. Ada. Oh, udah habis. Nah, diangkat Ini itu Pak. bibitnya ya. Nah, diangkat Pak, itu Pak. Diangkat sama pohonnya biar kelihatan dari gambar. Nah, sip. Oke, Ini lu, Mas. sip. Nah, Nah, sip. Bogor bisa nanam kentang. Tinggi 690. Hah? Ketinggian 690. 690 ya? Iya. Nah, kita bisa dapat satu pohon itu rata-rata 6 ya? Sampai 7. 7 ya? Iya. Berapa nih? Ini 3, 5, 7. 7, 8. 8. Oh yo. Wah, hebat nih petani Bogor nih. Ntar, Benih Pak. ini benih ya? G3. Jadi Eh. sekarang G3 nih untuk benih Ini bisa. kita buat lagi, kita tambah karbonnya. Ya, ini karbonnya kurang. Tambah karbon, tambah pupuknya. Full. Full, Ya. wah. Ya. Komersial. Ini ada Pak Ketua tuh. Ketua Karbon Inisiatif Indonesia. Terbukti ya Pak ya. Kita menyuburkan tanah kan, menyehatkan dan memuliakan tanah Pembenahan melalui dengan karbon. Ini karbonnya nih. Ini karbonnya masih kurang ini, tapi sudah oke. Nanti diambil sampelnya, saya bawa pulang tanahnya ya. Yang di sini sama yang Yang di sini dengan yang nggak pakai karbon. So nanti saya bisa tahu ukurannya, berapa dosisnya. Jadi setiap daerah itu beda-beda. bergantung sakitnya tanah itu. Kok sakitnya parah, ya obatnya harus yang parah juga lah, yang bagus juga lah. Cukup? Tuh, Cukup ya. 2.